Halo Sobat Pendidikan semuanya, di sini saya akan memberitahukan cara tentang menginput belanja modal aset dari dana BOSP ke website SIPD EBMD. Pertama-tama Bapak Ibu semuanya silakan buka Google di laptopnya masing-masing dan pastikan koneksi internet Bapak Ibu itu ada dan stabil ya. Jadi untuk situs SIPD EBMD ini bisa diakses dimanapun, tidak mesti di BKT atau di Dinas Pendidikan. Jadi bisa diakses di mana saja, asalkan ada akses internetnya. Setelah Bapak Ibu membuka Google, kemudian Bapak Ibu masukkan alamatnya di sini, yaitu ebmd.sulmakap.go.id. Kemudian Bapak Ibu nanti akan ditampilkan dengan tampilan yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan ID, username, dan passwordnya yang sudah diberikan sebelumnya dengan panitia di Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada pergantian kepala sekolah, Bapak Ibu bisa menghubungi lagi tim rekon aset Dinas Pendidikan terkait perubahan itu. Kalau sudah ada silakan, nanti Bapak Ibu silakan login. Setelah Bapak Ibu memasukkan username dan password yang sudah ada, kemudian Bapak Ibu langsung saja login. Oke, setelah login tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Itu tahapan pertama. Setelah Bapak Ibu login, kemudian tahapan selanjutnya Bapak Ibu pilih di menu pembukuan sebelah sini, sebelah kiri, yang nomor 4 ini ya, dari atas. Kemudian pilih menu pembukuan, Bapak Ibu klik. Nanti kuat cara perolehan. Bapak Ibu pilih cara perolehan yang pertama ini. Kemudian Bapak Ibu klik lagi, kemudian muncul lagi beberapa menu dan pilih yang paling atas lagi, pengadaan BMD, dan pilih lagi yang paling atas yaitu pilih pengadaan. Setelah Bapak Ibu pilih pengadaan tadi, dan muncul menu seperti ini ya Bapak Ibu. Pastikan tahunnya benar 2026. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa kotak kecil di sini, Bapak Ibu pilih yang semester saja ya. Bapak Ibu klik di sini, kemudian tercentang dia yang semesternya. Bapak Ibu ganti di sini semester 2 yang ujungnya saja ya. Perlu diperhatikan ini Bapak Ibu ya, jangan sampai tahapan ini salah. Nah, kemudian setelah itu klik submit. Nah, setelah klik submit, tampilannya akan jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tambah baru untuk mulai penginputan aset ini. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu klik tambah baru. Nah, muncul ada tambah bentuk kontrak. Kita pilih bentuk kontraknya yaitu kwitansi ya Bapak Ibu. Pilih yang nomor 2 kwitansi. Pilih, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu silakan klik isi nomor kwitansinya berdasarkan yang ada di Sipla. Biasanya Bapak Ibu kan belanjanya di Sipla ya untuk buku dan segala macamnya. Kemudian masukkan Bapak Ibu nomor kwitansinya yang sudah ada. Nanti saya contohkan. Baik Bapak Ibu, coba kita isikan nomor kwitansinya melalui yang sudah ada ya. Kita isikan itu untuk nomor kwitansinya, kemudian tanggal yang sudah tertera di kwitansinya itu sendiri.
Nah, untuk program ini Bapak Ibu pilih program pengelolaan pendidikan ya Bapak Ibu. Jangan sampai salah. Itu yang nomor 2 ya kalau dari tampilannya. Kemudian untuk kegiatan itu pilih yang paling atas, pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Kemudian untuk sub kegiatan Bapak Ibu pilih klik dana BOS ya. Kemudian ada menu pengelolaan dana BOS sekolah dasar, Bapak Ibu pilih menu itu. Kemudian pihak penyedia, Bapak Ibu tergantung dari toko mana Bapak Ibu membeli barang tersebut ya. Seperti yang contoh yang saya pegang ini, dia belinya di Yihua Store. Nah, kita klik Yihua Store. Nah, ada ya di Yihua Store ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum ada pihak penyedianya di menu ini, Bapak Ibu bisa klik ditambah pihak penyedia sini ya. Nah, Bapak Ibu masukkan namanya, misalkan CV apa gitu kan, toko apa gitu, dan masukkan, misalkan ini ya, kemudian jenisnya bisa CV atau lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih yang ada bintang merahnya saja ya. Kalau yang ini kan nggak usah, nggak perlu. Ya kalau nggak di sini nggak masalah dia. Yang banknya kalau misalkan Bapak Ibu tahu, pilih bank BRI gitu, nomor rekeningnya Bapak masukkan nama rekening dan nomor rekeningnya, kemudian simpan ya Bapak Ibu. Setelah disimpan nanti dia muncul di sini, nanti Bapak Ibu pilih yang sudah Bapak Ibu masukkan di sini ya. Nah, untuk keterangan Bapak Ibu masukkan dengan seperti ini. Bapak Ibu silakan menyesuaikan nanti kalau misalkan Bapak Ibu belanja alat-alat lainnya, misalkan belanja printer, jadi Bapak Ibu masukkan belanja modal printer dari dana BOSP tahun anggaran sekian. Tapi kalau misalkan buku ya tulis buku gitu ya. Jadi yang beda ya tinggal Bapak Ibu tulis saja gitu. Nah, berita acaranya Bapak Ibu masukkan juga. Nah, biasanya kan ada kan berita acara di Sipla itu kan. Bapak Ibu masukkan sama tanggalnya ya. Tanggalnya. Setelah itu, setelah Bapak Ibu pastikan ini sudah terisi semua dan benar, seperti yang saya contohkan ini, Bapak Ibu klik simpan. Baik Bapak Ibu, setelah kita klik simpan, kita akan ditampilkan dengan menu seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis aset terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan pilih jenis aset. Nah, kita pilih jenis aset yang akan kita input. Kalau misalkan dia buku, itu termasuk aset tetap lain ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan dia printer, laptop, atau barang-barang lain itu masuk ke peralatan dan mesin. Nah, di sini sebagai contoh saya pertama akan menginput yang buku terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Itu masuk ke aset tetap lain. Kita pilih. Setelah memilih jenis aset, kemudian kita pilih rekening belanja. Nah, untuk memudahkan kita klik kita ketikkan dulu BOSP ya. Nah, kemudian kita pilih yang belanja modal, aset tetap lainnya, BOSP BOS reguler. Nah, kalau misalkan kalau Bapak Ibu menerima BOS kinerja dan kemudian ada belanja modalnya juga, buku, ya Bapak Ibu beli yang kinerja. Tapi biasanya kan reguler ya. Ini kita contohkan yang reguler.
kita pilih yang ini. Kemudian kita masuk ke sub rincian objek. Nah, sub rincian objek ini kita memilih dari subjek dari buku yang akan kita input, yaitu misal di sini kita akan menginput buku matematika ya Bapak Ibu, atau bahasa Indonesia. Nah, di sini kita pilih yang pengetahuan bahasa Indonesia. Kemudian untuk satuannya, Bapak Ibu biasanya kalau buku itu eksemplar ya, tapi nanti silakan disesuaikan, bisa buah atau pages gitu ya, nanti sesuaikan dengan yang Bapak Ibu pilih. Kemudian banyaknya, nah banyaknya ini jumlah dari buku itu. Misalkan buku dengan judul yang sama dengan harga yang sama itu jumlahnya berapa? Misalnya di sini 5 dengan harga yang misalkan 120.000 ya. Oke. Ya, sudah semuanya kita pastikan sudah benar harganya, banyaknya barangnya, satuannya, kemudian subjek dari buku tersebut, jenis asetnya sudah kita pastikan, baru boleh kita simpan. Nah, oke. Nah, jadi sini ini yang baru kita input tadi ya Bapak Ibu. Ini harga satuannya dan ini jumlahnya. Jadi dari satu judul ini dengan harga yang segini itu jumlahnya segini ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan dalam satu kwitansi itu ada beberapa banyak judul, kita tinggal ulangin saja langkah-langkah yang seperti saya contohkan tadi. Pilih jenis asetnya, kemudian pilih rekening belanjanya, kemudian rincian objeknya, klik simpan sampai total jumlah harganya ini sesuai dengan kwitansi yang Bapak Ibu miliki, atau sesuai dengan jumlah item yang diinput. Ya, biasanya kan dalam satu kwitansi itu ada buku yang diinput, ada yang tidak ya, yang harga satuannya itu yang untuk diinput di atas 100.000 ya, 100.000 sampai 100.000 ke atas. Tetapi yang di bawah 100.000, 99.000 ke bawah itu tidak dicatatkan sebagai aset, jadi tidak perlu Bapak Ibu inputkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan yang di atas 100.000 Bapak Ibu inputkan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang harganya di atas 100.000, Bapak Ibu ulangi langkah-langkah yang seperti saya contohkan tadi. Kemudian sampai nominalnya ini sesuai dengan yang Bapak Ibu hitung di awal tadi. Oke, di sini saya akan menyontohkan ulang bagaimana cara menginput buku untuk menyesuaikan jumlah yang ada di kwitansi ya. Misalkan di kwitansi itu cuma ada 2 judul buku dengan harga yang berbeda. Jadi coba kita input ulang kembali. Kita pilih jenis asetnya. Ingat, buku itu aset tetap lainnya, aset tetap lain. Rekening belanjanya kita klikkan BOSP, kita ketikkan BOSP. Kemudian pilih yang belanja modal, jangan yang belanja barang dan jasa ya. Pilih yang ini, belanja modal lainnya, BOSP, bos reguler. Kemudian pilih ini, kita pilih matematika. Kemudian satuannya kita pilih eksemplar. Banyaknya 4, harganya 150.000. Sudah pastikan sudah benar semua. Nah, kita simpan. Nah, kalau sudah kita pastikan harganya sesuai, yaitu 1.200.000, berarti boleh kita lanjutkan ke tahap selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian setelah benar semua, kita pilih ke menu edit data barang.
Ini adalah langkah terakhir ya Bapak Ibu, di data barang. Di edit data barang ini kita memasukkan deskripsi dari barang yang akan kita input tersebut, dari mulai namanya, fotonya, dan spesifikasinya, seperti itu. Berhubung ini buku, jadi kita tadi kan ada 2 jenis buku ya, jadi kita bisa search di sini supaya tampilannya itu hanya menampilkan apa yang kita cari. Misalkan kita ingin menampilkan matematika saja gitu, kita klikkan di sini matematika. Nah, yang matematikanya keluar ya. Jadi kita pilih buku yang sama dengan harga yang sama dan judul yang sama, itu kita pilih. Misalkan buku yang sama tadi matematika itu ada 4 ya. Jadi kita pilih di sini 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu bisa kita edit. Edit bisa di bawah ataupun di atas ya. Pilih di atas. Oke. Nah, kemudian kita isikan data-data dari buku itu. Nah, seperti kondisi barangnya baik, spesifikasinya. Nah, ini kita isikan berdasarkan judul dari buku tersebut, seperti misal matematika kelas 2 gitu, kelas 2 SD. Ini sesuaikan dengan judulnya Bapak Ibu ya. Kemudian datanya kita bikin bahan perpustakaan. Kemudian judul bukunya bisa kita tuliskan ulang kembali. Nah, untuk penciptanya silakan sesuaikan, silakan isi spesifikasinya kita kosongkan saja. Nah, untuk keterangan tambahan bisa Bapak Ibu tuliskan buku pelajaran di SD sekian. Itu saya contohkan. Bisa Bapak Ibu isi seperti itu. Atau bisa kalau dia barang-barang yang lain seperti printer ataupun laptop, bisa laptop SDN 105 seperti itu, atau SDN lainnya. Kemudian kita pilih alamat sekolahnya. Untuk ini kita buat kabupatennya Kabupaten Seluma, kemudian kecamatannya di mana gitu ya, sesuaikan dengan alamat sekolahnya. Nah, ini tuliskan saja seperti ini misalkan. Nah, nama jalannya itu. Nah, untuk fotonya perlu diperhatikan bahwasanya foto itu harus jelas ya Bu, tidak boleh foto dari internet, benar-benar foto pure dari barang yang sudah sampai. Seperti itu. Jadi kalau lebih baik lagi fotonya pakai titik koordinat. Cukup tampilkan satu foto buku saja. Misalkan bukunya ada 5 eksemplar gitu ya, atau 4 eksemplar tadi kan. Nah, cukup tampilkan satu foto saja, tapi dia yang jelas, yang tampak jelas. Saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini nampak jelas ya. Bisa banyak seperti ini, atau cukup satu saja itu nggak masalah. Tapi ini kan ada titik koordinat seperti itu. Nah, untuk nama pengurus barang silakan nama kepala sekolahnya ya. Seperti itu. Jadi kita masukkan ini kan. Dan nama kepala SPPD itu nama kepala dinas pendidikan, Pak Munarwan. Kemudian kita klik simpan. Kalau misalkan yang sudah diedit ya ada keterangannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada namanya, ada judulnya.
terus jumlahnya, lokasinya. Nah, ini berarti sudah diedit, tidak perlu Bapak Ibu pilih lagi seperti itu ya. Nah, tinggal pilih yang belum saja tuh ini, ya kan. Nah, silakan ulangi caranya seperti yang saya contohkan di awal tadi. Nah, setelah semuanya selesai, itu tahapannya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang cara menginput buku tadi, belanja buku tadi setelah selesai ya. Ini untuk angkanya sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti pastikan foto dan judulnya terinput dengan baik seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan sekolah itu ada belanja lain selain buku, kita tambah, dan dia beda kwitansi ya, biasanya pasti beda kwitansi buku tersendiri dengan barang yang lainnya seperti itu. Misalkan ada belanja yang lain, ada printer, kita tambah baru lagi di sini seperti itu. Dan tutorialnya sama seperti yang saya contohkan di awal tadi, cuman ada sedikit perbedaan di pemilihan jenis asetnya. Nanti saya contohkan. Jadi biasa ya, ini pilih kwitansi, kemudian akan tampilkan seperti ini. Nah, contohnya seperti yang saya contohkan di awal. Nah, perbedaannya di sini ya Bapak Ibu, ya di pemilihan jenis aset. Kalau misalkan kita mau menginput printer atau laptop atau barang-barang yang lainnya, kita pilih jenis asetnya di sini. Itu jenis aset peralatan dan mesin untuk belanja sejenis printer, laptop, dan lainnya. Nah, kita contohkan ini laptop ya. Kalau laptop itu kita pilih peralatan dan mesin. Kemudian rekening belanjanya kita pilih seperti yang tadi, kita klikkan USB dulu. Tapi bedanya di sini kita masukkan belanja modal peralatan dan mesin USB posisi sekuler. Nah, kita pilih yang ini. Jangan sampai salah ya Bu. Soalnya kan ini ada yang kinerja, ada yang paut, ada yang kesetaraan. Nah, kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita pilih subscription-nya. Nah, untuk laptop, Bapak Ibu, ini harus diperhatikan ya, jangan sampai salah. Ketentuan dari pihak aset BKT untuk laptop itu dia namanya lap spasi top. Nah, kita pilih yang ini. Nah, jangan sampai salah karena dia ada banyak jenisnya. Ada yang laptop nggak di spasi kayak gini, ada yang laptop banyak pokoknya laptopnya, tapi yang paling benar yang ini ya, yang benar itu. Kemudian satuannya kita pilih unit, nanti sesuaikan bisa buah atau apa itu ya. Kemudian satu harganya 3 juta misalnya. Nah, setelah kita pastikan benar semua, kita klik simpan. Setelah itu, setelah tersimpan, dia masuk sini. Kemudian kita edit data barang sesuai. Nah, tersimpan ya. Kemudian langkah selanjutnya edit data barang seperti yang saya contohkan tadi. Dimasukkan namanya, mereknya, gitu ya. Di sini kan saya contohkan. Ini edit. Misalnya, nah laptop ya, spesifikasinya laptop itu ya, atau bisa kayak gini, dan atau mereknya apa, Asus misalnya, tipenya apa gitu. Untuk spesifikasi lainnya itu lewatkan saja, dan keterangan tambahannya seperti yang tadi, fotonya dan penandatanganan seperti yang saya contohkan di awal tadi. Setelah itu kita klik simpan. Itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau tadi laptop, ini saya contohkan satu lagi untuk printer. Jenis asetnya sama, peralatan dan mesin,
Rekening belanjanya juga sama, belanja modal, peralatan dan mesin, BOSP pos reguler. Ini kemudian, nah untuk sub intinya kita pilih printer, tetapi kita pilih yang ini yang ada dalam kurungnya peralatan personal komputer, seperti yang lab spasi top tadi. Itu ketentuan dari pihak aset PKT. Nanti kalau salah ya nanti bakal diulang lagi seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti yang sebelumnya sama saja, cuma perbedaannya di situ ya yang perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja tutorial singkat dari kami, tim Rekon Aset Dinas Pendidikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan oleh tim Rekon Aset Dinas Pendidikan. Nah, ini menginput aset belanja dari BOSP ini tidak mesti menunggu waktu jadwal rekon ya Bapak Ibu. Nah, lebih efektifnya Bapak Ibu langsung input saja sekarang jika barangnya sudah ada, datanya sudah lengkap. Nah, Bapak Ibu bisa langsung kirimkan seperti itu. Nanti waktu jadwal rekon, Bapak Ibu tinggal menunjukkan saja hasil penginputan di BMD. Kalau misalkan benar, tinggal kita rekon dari kertas kerjanya saja seperti itu. Nah, itu lebih menghemat waktu Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat sampai ketemu kembali.